Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Nunung Yulia Magister Science, salah satu dosen di jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Mikrobiologi dan Parasitologi. Mikrobiologi dan Parasitologi merupakan mata kuliah wajib di Prodi D3 Farmasi pada semester 1 dengan bobot 1 SKS Teori dan 1 SKS Praktikum. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar farmasi yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan. Untuk semua mata kuliah yang akan diajarkan, termasuk mata kuliah mikrobiologi ini, saya menggunakan metode DAI, yaitu merupakan singkatan dari D. Delivery, I. Interaction, A. Assessment. Delivery merupakan metode pembelajaran yang melalui pendekatan di mana materi atau konten pembelajaran disampaikan kepada siswa secara langsung oleh pengajar atau instruktur, biasanya melalui ceramah atau presentasi. Dalam metode ini, pengajar berperan aktif sebagai pemberi informasi, sedangkan siswa cenderung berperan sebagai penerima informasi. Namun pada metode ini biasanya mengadopsi teknologi, yaitu untuk membantu penyampaian materi misalnya melalui e-learning, video, ataupun platform daring, yang nantinya memungkinkan siswa mengakses materi secara sendiri. Dengan kata lain, delivery bisa dilakukan secara langsung, secara tatap muka, ataupun secara tidak langsung atau online. Materi yang akan saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, sikap. Sikap menunjukkan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, pengetahuan. Menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, anatomi fisiologi tumbuhan, mikrobiologi, dan parasitologi. Yang ketiga, keterampilan umum. Menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun yang belum dan dengan menganalisis data. Dari capaian pembelajaran lulusan akan diturunkan menjadi 10 capaian mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar-dasar mikrobiologi dan peran mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami reproduksi dan pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan tentang morfologi bakteri dan jenis pewarnaan bakteri. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang genetika mikroba. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan melakukan tentang cara isolasi dan identifikasi bakteri. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan melakukan penanganan mikroorganisme. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang mikologi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami tentang virologi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan membedakan tentang parasit. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tentang mikrobiologi terapan. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai macam literatur sebagai berikut. Selain itu, menggunakan beberapa referensi penunjang, baik itu dari jurnal, artikel, atau dari majalah yang berhubungan dengan materi yang akan saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi yang saya bawakan. Selanjutnya, yaitu aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran.
Metode yang pembelajaran yang dilibatkan dalam interaksi ini biasanya dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif dari mahasiswa yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan menerapkan materi yang sudah dipelajari. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu menganut sistem SLC atau Student Centered Learning yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan lebih aktif dan kreatif, mandiri dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC sendiri itu terdiri dari 3, yaitu pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi di dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, group discussion atau metodenya diskusi. Metode ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antar kelompok mahasiswa dengan dosen untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik tertentu. Dan yang ketiga adalah self-direct learning. Metode ini merupakan bentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca atau tugas membuat resume. Dalam menjalankan mata kuliah ini, saya juga menggunakan suatu platform yaitu SIAK atau Sistem Informasi Akademik. Di SIAK ini akan menjadi tempat untuk mahasiswa untuk mengisi resensi, mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan tugas, ujian, dan sebagainya. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan pada pembelajaran yang saya bawakan. Yang terakhir adalah assessment. Assessment sendiri merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam aspek ini ada beberapa indikator penilaian yang diukur. Yang pertama misalkan teori. Dalam teori, aspek yang dinilai adalah ujian tengah semester sebanyak 40% bobotnya dan ujian akhir semester 40% serta penugasan individu sebanyak 20%. Dan nanti nilai akhir adalah nilai dari 40% dikalikan nilai UTS dan 40% dikali nilai UAS dan ditambahkan 20% nilai tugas. Nilai batas lulusnya adalah 75. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses PBM yang saya lakukan pada mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro-teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat ya. Ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nanti Ibu akan presensi di SIAK ya. Nah, kemudian nanti materi pun bisa di-download di aplikasi SIAK. Oke. Baik, untuk kesempatan ini adalah pertemuan keberapa? Ke-10 ya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan materi apa? Mengenai identifikasi dan isolasi bakteri. Oke, betul ya, mengenai isolasi dan identifikasi bakteri. Nah, untuk pertemuan sekarang, ini adalah pertemuan ke-10 adalah mikrobiologi. Nah, sebelumnya, ini ya, nanti ada beberapa review ya untuk materi yang ke-9 tadi ya. Yang pertama adalah, coba Ibu mau nanya dulu, apa itu bakteri? Ya, Bu. Ya, silakan Andi. Jadi bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang termasuk dalam prokaryotik. Mereka tidak memiliki inti sel yang jelas atau organel terikat membran seperti yang ditemukan pada sel eukaryotik. Bakteri juga memiliki ukuran yang sangat kecil, maka dari itu hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop dan dapat ditemukan
hampir di semua lingkungan di bumi, termasuk tanah, air, udara, serta dalam tubuh makhluk hidup. Tepuk tangan buat Andi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang bisa menjawab nih. Apa perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif? Saya Bu. Ya, silakan Rahmat. Baik, kalau bakteri gram positif itu memiliki dinding sel yang tebal dan terdiri dari lapisan peptid logan yang banyak sehingga mempertahankan pewarnaan kristal violet saat pewarnaan gram, Bu. Kalau bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang tipis dan terdiri dari peptid logan yang lebih sedikit sehingga pada pewarnaan kristal violet dan berwarna merah muda setelah proses pewarnaan, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pada Rahmat. Jawabannya betul ya. Nanti bedanya gram positif dan gram negatif itu dari lapisan peptidoglikan. Ya, kalau gram positif dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dibanding dengan gram negatif. Oke, tadi sudah ya kita review untuk materi sebelumnya. Nah, untuk materi sekarang adalah mikologi. Apa capaian dari mata kuliah mikrobiologi ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian jamur atau fungi, kemudian karakteristik dari jamur, kemudian klasifikasi dari jamur, peran jamur dalam dunia farmasi, dan pengendalian infeksi oleh jamur. Baik, yang pertama, untuk pengertiannya, kira-kira bisa dilihat ya, silakan. Nih, mikologi. Mikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mycos yang berarti cendawan atau jamur, dan logos yang berarti ilmu. Kalau dalam bahasa Inggris, jamur itu disebutnya fungi atau fungus, ya. Nah, sehingga mikologi itu merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari jamur atau fungi, kemudian termasuk dari strukturnya, sifatnya, ya, klasifikasinya, fungsinya, dan juga nanti peran jamur dalam ekosistem maupun dalam kehidupan manusia, ya. Oke, kemudian apa sih karakteristiknya? Bagaimana karakteristik umum dari jamur? Nih ya, kalian bisa lihat di sini karakteristiknya yang pertama adalah eukariot atau disebut eukariotik ya. Nah, dia itu jamur memiliki sel-selnya itu yang jelas, beda dengan yang bakteri. Kalau kemarin kan bakteri itu dia termasuk prokariot, jadi dia intinya tidak jelas. Kemudian tidak berklorofil, beda dengan tumbuhan. Makanya jamur itu tidak termasuk tumbuhan karena dia tidak berklorofil, ya. Sehingga dia tidak bisa melakukan fotosintesis, betul. Kemudian dinding selnya, jamur itu terbuat dari kitin. Nah, berbeda dengan tumbuhan karena dinding selnya kalau tumbuhan adalah selulosa, ya. Kemudian karakteristik yang lain adalah sifatnya adalah heterotrof. Kan ada autotrof, heterotrof ya. Nah, heterotrof itu jamur akan mendapatkan nutrisi dari organisme lain melalui prosesnya saprofit ataupun yang parasit. Jadi jamur itu dia tidak bisa mencari makanan sendiri ya. Makanya dia sifatnya heterotrof. Atau ya nanti dia sifatnya ada saprofit. Kalau saprofit itu apa? Dia itu saprofit itu dari organisme lain, tapi dia tidak merugikan untuk inangnya. Tuh. Kalau parasit itu dia merugikan inangnya. Dia akan nempel numpang hidupnya di orang lain, di organisme lain. Itu sifat dari jamur. Kemudian dalam reproduksinya, jamur itu bisa bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kalau aseksual dia melalui pembelahan ataupun tunas. Kalau yang seksual itu melalui spora, ya. Oke, kemudian klasifikasinya, ya, penggolongan jamur itu. Nah, di sini ada beberapa penggolongan. Ada 4 ya. Ada 4 golongan, ya, berdasarkan karakteristik, morfologi dan reproduksinya. Yang pertama adalah zygomicota. Ya, nah zygomicota ini adalah jamur yang berkembang biak melalui spora yang dihasilkan dalam zygosporanium. Ya, contohnya apa? Rhizopus. Rhizopus itu ada di tempe, betul ya, jamurnya tempe. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah ascomycota.
Nah, Ascomycota ini adalah jamur yang membentuk spora di dalam kantung atau namanya ascus. Nah, bukan ascus, ini ascus, Ascomycota. Contohnya adalah Aspergillus ya, Penicillium, itu contoh kelas Ascomycota. Yang ketiga adalah Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini adalah jamur yang bereproduksi melalui Basidiospora. Contohnya adalah jamur tiram atau Pleoprotus ya. Yang terakhir adalah Deuteromycota atau ini jamurnya imperfect. Tidak memiliki tahapan reproduksi di sini ya. Jadi dia tidak terlihat reproduksi secara seksualnya. Contohnya adalah jamur yang menyebabkan infeksi kulit. Seperti pada jamur contohnya adalah Tinea, itu pada kulit, itu penyakitnya dermatofit. Ya itu. Oke, selanjutnya ada peran jamur. Nih, dalam dunia farmasi, kita selaku farmasis di sini kita harus tahu, mengenal apa sih peran jamur. Jadi jangan hanya yang diketahui itu adalah jamur itu yang dimakan atau yang sifatnya adalah tadi parasit atau yang merugikan, ya. Jadi kita tahu dulu apa sih peran jamur dalam dunia farmasi. Ini ada sebagai antibiotik. Oh gitu Bu, emang ada jamur sebagai antibiotik? Ada. Contohnya adalah penicillin. Yang kalian kenal ya, antibiotik penicillin kenal? Nah, itu adalah yang dihasilkan dari jamurnya, jenisnya adalah Penicillium notatum. Nah, jadi jamur itu perannya sebagai antibiotik. Kemudian juga bisa sebagai anti jamur. Karena beda ya antibiotik dengan anti jamur. Kalau antibiotik itu khusus untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Kalau anti jamur berarti untuk jamur. Nah, di sini ada beberapa jamur yang juga digunakan senyawanya yang menghasilkan senyawa anti jamur. Ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur. Kemudian selanjutnya adalah perannya itu sebagai enzim. Kok bisa Bu enzim? Ya, jamur bisa menghasilkan beberapa enzim yang dapat digunakan dalam dunia farmasi, ya. Nah, misalkan di sini ada enzim amilase, ada lipase, itu adalah jenis enzim. Kemudian yang terakhir adalah imunomodulator, ya namanya imuno, berarti untuk sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Di sini ada beberapa jamur seperti Ganoderma lucidum atau reishi namanya, digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai agen imunomodulator, ya. Oke, kemudian tadi ini perannya tadi yang positif banyaknya. Tidak lepas juga jamur itu juga memiliki peran yang negatif, ya, atau dia jamurnya sifatnya patogen, ya. Ini ada beberapa jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Penyakit namanya yang disebabkan oleh jamur itu adalah mikosis, ya. Yang nantinya infeksi ini ada yang sifatnya superficial, subkutan ataupun sistemik, ya. Nih, misalkan yang mikosis superficial itu adalah infeksi yang terjadi pada lapisan luar kulit dan rambut, seperti pityriasis versicolor, ya. Jadi pada kulit atau rambut kayak ketombe, ya kan, kayak gitu. Nah, itu adalah disebabkan oleh pityriasis versicolor. Jadi infeksinya mikosis superficial. Kemudian ada mikosis subkutan. Kalau namanya subkutan kalian kenal ya, antara kulit dan otot ya. Jadi dia tuh tidak di atas permukaan, tapi dia di bawah permukaan kulit. Nah, ini infeksi yang melibatkan jaringan subkutan seperti sporotriosis yang disebabkan oleh Sporotoxis casei. Nah, itu adalah mikosis subkutan. Ada mikosis sistemik. Itu adalah infeksi yang menyerang organ dalam. Udah namanya sistemik berarti ke dalam, ya. Dan itu seringkali yang sangat berbahaya. Contohnya adalah histoplasmosis yang disebabkan oleh Histoplasma capsulatum, atau nama lain penyakit yang termasuk sistemik itu adalah Candidiasis, mungkin yang kalian kenal, ya, yang disebabkan oleh Candida albicans, ya. Oke, nah setelah kita tahu perannya, kemudian nanti tadi yang sifatnya patogen, tentunya kita harus bagaimana peran kita dalam mencegah atau dalam mengendalikan infeksi oleh jamur itu sendiri. Kalian nanti seorang farmasis harus bisa ya mengendalikan infeksi jamur. Nah, ini di dalam dunia farmasi sangat penting bagaimana mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur. Itu kita tentunya pakailah antifungi. Jangan salah nanti penggunaan obatnya.
Karena kita seorang farmasis nanti yang akan ekspertnya di bidang dunia obat-obatan. Berarti kalau kita tahu tadi misalkan infeksinya disebabkan oleh jamur, obatnya jangan salah. Harus pakainya obat anti jamur atau anti fungi. Obatnya misalkan ada fluconazol, ketoconazol, amphotericin B, itu digunakan berbagai infeksi jamur. Nah, itu kalau sudah terjadi. Sekarang bagaimana pencegahan? Kan kita bagusnya mencegah daripada mengobati. Nah, pemeliharaan kebersihan lingkungan itu sangat penting, ya. Khususnya nanti di rumah sakit, kalian kalau udah nanti bekerja, ya, itu tolong jaga kebersihan, ya, agar tadi tidak terjadi infeksi jamur. Terutama kalau di lingkungan tadi di rumah sakit adalah infeksi jamur nosokomia, itu yang sangat berbahaya, ya. Oke. Nah, kemudian ada aplikasinya dalam dunia bioteknologi. Sekarang kita kan sudah melek ke ini ya, aplikasi yang canggih. Ini ada aplikasi bioteknologi jamur dalam dunia farmasi. Tuh, dalam dunia farmasi ya. Yang pertama itu penggunaan untuk fermentasi. Nah, mungkin kalian suka minum yogurt? Nah, ada kan? Nah, kemudian ada makanan-makanan yang difermentasi. Tahu ya? Tapi kalian mungkin belum sadar apa sih ini produknya. Nah, ternyata jamur itu bisa digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan bisa produk makanan, bisa kalau di farmasi adalah obat-obatan ataupun hormon. Ya. Kemudian bisa untuk produksi vitamin, ada dari jamur yang dia menghasilkan vitamin misalkan riboflavin atau vitamin B12 ya. Oke, nanti kita rangkum di akhir. Ini kesimpulannya bahwa mikologi itu merupakan bidang penting dalam ilmu farmasi. Karena jamur itu tidak hanya yang perannya tadi yang negatif atau yang sifatnya patogen, tetapi juga bisa digunakan untuk produksi obat-obatan, enzim, produk farmasi lainnya gitu ya. Dan juga kalian harus memahami tadi karakteristik, klasifikasinya, peran jamurnya yang nantinya kalian tentunya akan bermanfaat di lingkungan ya. Oke, mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Nanti ada pertanyaan ya, kira-kira nih. Nah, ini sebelumnya ada referensi yang bisa kalian gunakan. Nanti kalian bisa lihat di sini ada beberapa referensi, ada dari jurnal mangga, dari buku yang bisa kalian searching untuk materi ini ya, silahkan. Oke, ini materinya sudah Ibu berikan. Kemudian Ibu mau nanya nih, dari tadi materi-materi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira nih, apa itu mikologi? Ada yang bisa jawab? Bayu mau jawab? Ya, silakan Bayu. Baik, tadi kita sudah mempelajari mikologi ya Bu. Jadi mikologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari jamur atau biasa kita juga dalam fungi. Itu termasuk strukturnya, terus fungsinya, sifatnya, klasifikasi jamurnya, dan peran jamur dalam ekosistem maupun dalam kehidupan manusia. Di samping itu juga, jamur merupakan organisme eukariotik, di mana ia berbeda dari tumbuhan, hewan, dan bakteri karena memiliki dinding sel yang mengandung kitin dan mendapatkan nutrisi melalui proses penyerapan dari lingkungan. Terima kasih Dede Bayu, tepuk tangan buat temennya ya. Good job. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Yang tadi yang Ibu sudah berikan materinya, apa sih peran jamur dalam dunia farmasi? Saya Bu. Ya, silakan Anissa. Baik, jadi peran jamur dalam dunia farmasi itu yang pertama ada antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh Penicillium notatum. Kemudian ada anti jamur juga. Beberapa jamur menghasilkan senyawa anti jamur yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi jamur. Yang ketiga, jamur juga menghasilkan enzim. Jamur menghasilkan enzim, berbagai enzim yang dapat digunakan dalam industri farmasi dan makanan seperti amilase dan juga lipase. Kemudian yang keempat ada imunomodulator. Beberapa jamur digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai agen imunomodulator. Ya, terima kasih Anissa. Tepuk tangan buat Anissa. Terima kasih ya. Good job. Semuanya bisa ya merangkum tadi hasil dari materi yang Ibu sampaikan. Baik, terima kasih ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan ya. Kalian belajar lagi di rumah ya. Yang Ibu sudah sampaikan silakan nanti bikin resumenya ya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.